menyembah tadi, Tuhan mengingatkan saya satu hal. Ketika kita menikmati hadirat Tuhan tadi, Tuhan mengingatkan saya beberapa tahun lalu ketika saya masih di kota Malang. Saya sakit, suara saya serak selama 4 bulan. Saya tidak bisa nyanyi. Saya hampir mirip seperti Pak Arifin. Dan saya sudah ke dokter nomor 1 di Indonesia dari berbagai kota, dokter THT. Dan semua dokter berkata bahwa kamu radang tenggorokan. Kembali saya diberi antibiotik. Lalu seorang teman saya di Jakarta beritahukan saya terbang ke Singapura, periksa di sana. Mereka punya teknologi lebih canggih. Dan saya berangkat ke Singapura dengan istri saya. Sekali datang saya langsung ketahuan bahwa saya ada polip di pita suara saya. Dan dokter berkata harus segera diambil karena dikhawatirkan itu bisa berubah jadi kanker. Lalu saya langsung segera dioperasi, saya dibius total. Dan kemudian diambilnya 2 polip di pita suara saya. Dan apa yang terjadi, 3 hari kemudian dia periksa, diberitahu jangan pulang dulu karena kami periksa ini kanker atau tidak. Dan ternyata bukan kanker. Tapi sebelum saya pulang ke Indonesia, dokter pesan begini, jangan bicara 2 minggu, jangan menyanyi 2 minggu, jangan. Saya sampai ngomong bisik-bisik boleh enggak? Dokter bilang bisik-bisik pun tidak boleh. Pulanglah saya dengan istri saya ke Indonesia, ke Malang kembali. Sudah tahu apa yang terjadi selama 2 minggu itu? Saya dengan istri saya punya kebiasaan, kita biasa bangun pagi jam 5 untuk mencari wajah Tuhan, menyembah. Saudara, hari-hari itu saya cuma bisa pegang gitar. Dan bersama istri saya kami menyembah, tapi saya tidak bisa bersuara. Roh Kudus mengajar saya, I don't need your voice, I just need your heart. Suara boleh bagus, tapi buat saudara yang tidak punya suara bagus jangan kecil hati. Tuhan cuma mau melihat hatimu. Hatimu. Hari-hari itu dengan istri saya cuma bisa menangis. Istri saya tidak pintar menyanyi, jadi saya angkat nada G, dia nyanyi nada C. Tapi simfoni indah saya percaya didengar Tuhan ketika hati seperti darah yang sudah dikorbankan. Malam hari ini saudara, terima kasih Pak Kris. Terima kasih Pak Kris. Di Jakarta saya sadar bahwa Jakarta sudah banyak orang hebat dalam hal suara musik. Saya sadar di Jakarta tetap sama, Tuhan butuh hati yang menyembah. Kotamu sedang membutuhkan hatimu. Sebab itu biarlah suara pengagungan itu muncul dari hati yang paling dalam, hati yang cinta. Dan saya bersyukur lepas 2 minggu saya bisa menyanyi kembali, tapi saya menyanyi dengan cara yang berbeda. Saudara bisa mengerti maksud saya. God bless you all. Sudah jam 10, tapi saya mau sampaikan sesuatu. Hari ini kita dedikasikan untuk family. Sebab Tuhan Yesus membuat mujizat pertama di sebuah rumah. Amin. Besok kita dedikasikan untuk marketplace. Sebab mujizat terakhir yang dilakukan Yesus itu di Danau Galilea, in the marketplace. Besok Dr. Bob Foster Sinaga akan menyampaikan firman Tuhan, juga Pak Jonathan baginya. Kemudian ada banyak workshop, salah satu untuk bisnis. Para pebisnis di sini sangat tertarik belajar Kingdom Business. Billy Sindoro akan datang ke tengah kita. Dan malam hari, saudaraku, seperti yang katakan tadi, semua bicara soal Bali.
Besok ada tari-tarian Bali, tapi bukan Ramayana, tentang penciptaan, kitab Kejadian. Dan juga Sian Idol akan datang tengah-tengah kita. Ajak teman-teman sosial yang peduli, tempat ini penuh. Sekarang saya tahu juga ada di ruangan sana. Tetapi harapkan mujizat. For your family, dengar, untuk keluarga Anda, air jadi anggur, bahkan cuka bisa jadi anggur. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan juga saya percaya di tempat ini doa kita didengar oleh Tuhan. Saudara, kita masih ingat kita berdoa untuk saudara Ahok. Saya tidak ngajari saudara soal politik, tapi saya mau beritahu, konferensi ini mata Tuhan tertuju kemari. Mana Ibu Julie ya? Ibu Julie datang kemari sebentar. Ibu Julie ini, saudaraku, kalau saudara dengar tentang, mungkin tidak tahu di behind the scene, apa yang terjadi, sampaikan sedikit saja. Dulu pada waktu kita berdoa untuk saudara Ahok, semua orang melecehkan dia. Pendeta-pendeta berkata jangan pilih dia. Tuhan bisa pakai salah satu daripada kita, ya. Beritahu kiri kanan Tuhan bisa pakai kamu. Coba ceritakan sedikit Bu Julie, ya, what really happened behind the scene. Oh, dia nyanyinya gini. Jangan saya tirukan ya. Jokowi Ahok, I like it. Bukan kampanye, tapi ceritakan bahwa seorang ibu rumah tangga bisa berbuat sesuatu buat Tuhan, ya. Oke, shalom saudara-saudara. Benar-benar apa yang gak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dari hati, itu yang Tuhan sediakan. Waktu sekarang ini benar-benar di luar dari pikiran saya. Saya ini mendadak disuruh cerita tentang sedikit sharing. Ya, tentang Ahok. Saya juga bingung kenapa bisa saya yang dipilih selama ini. Saya berkenalan dengan dia juga lucu sekali. Dimana dia 2 hari berturut-turut disuruh sama pengusaha besar yang kebetulan ngundang saya breakfast, makan pagi. Dan kemudian ini si Ahok ini hanya duduk aja, ngikutin, nurut aja. Disuruh sana, iya pak. Besokannya lagi kita janjian lagi, makan pagi lagi. Ahok ada di situ juga, duduk dia. Nguping aja, saya dengan asik-asiknya sama para pengusaha-pengusaha itu, Pak, wow, saya ngomong, ada teguran juga yang Tuhan suruh saya sampaikan pada para pengusaha ini. Ahok cuma duduk diam, dia dengerin aja, udah, kemudian langsung, ada lagi dia omongin, kemudian langsung, Ahok, tolong antarkan Ibu Julie, lihat klinik saya, lihat rumah sakit saya, katanya. Ahok cuman, baik Pak. Ya, saya antarkan Ibu Julie dan Pak David. Coba bayangkan saudara-saudara, dengan sikap dia seperti itu, di otak kita, pikiran kita itu siapa? Saya bilang, saya selalu kesaksian, saya sering bilang, Hok, sorry ya Hok ya. Pertama, saya ngomong sama dia jadi ngomongnya gua lu. Pertama gua ngeliat lu, sorry, terus saya lupa kayak pesuruhnya mereka-mereka itu. Dia bilang, aduh lu bener-bener ya katanya. Jadi pada waktu itu lucu. Dia nggak terkesan sama sekali, disebutkan pun jangan pada waktu itu. Apa yang terjadi? Ahok nganter saya duduk dengan supir. Saya nggak kenal siapa orang ini, saya nggak tahu dia siapa, saya nggak kenal sama sekali. Kemudian udah dia panggil saya Bu Julie, Pak David, duduk sama supir, dia saya di belakang. Jangan panggil Ibu Julie, Pak David, panggil aja Julie, David, saya bilang. Terus saya ajak ngomong, gua elu. Nah, terus ya biar agak sedikit kelihatan akrab lah gitu, jadi terkesan dia pikir saya dengan bos-bos, jadi kesannya oh ini pasti Pak David, Ibu Julie, oh amin, haleluya, kita semua bos, anak bos, kita semua anak raja, amin. Nah kemudian kita jalan, saya lihat rumah sakit mereka, saya lihat di guide sama Ahok. Aku cuman nganterin kita, udah sampai pulang dalam perjalanan dia bilang, Jul, kita makan gado-gado dulu yuk. Tapi tempatnya jorok. Weh Hok, yang jorok-jorok itu yang gue demen. Saya bilang gitu. Kalau tahu saya sedang makan makanan kampung. Nggak usah yang keren-keren, ya tempat jorok-jorok itu saya demen. Disitulah kita mulai deket sama Ahok. Sampai dia antar saya pulang ke rumah. Waktu kami pulang, aneh itu luar biasa ya.
Saya tahu sekarang bahwa Tuhan jorokin saya pulang dari Australia ke Indonesia ada maksud tujuan tertentu buat salah satunya buat bangsa dan negara ini. Kenapa? Haleluya. Saya nggak ngerti apa-apa, saya orang yang ya boleh katakan politik nggak ngerti sama sekali. Waktu malam saya setelah Ahok antar kita pulang, saya mau tidur jam 10 malam, kuat sekali. Ini ada satu dorongan suara yang berkata, jangan pandang kecil Ahok itu. Ahok itu adalah orang pilihanku, calon pemimpin tertinggi bangsa ini. Oh, saudara tepuk tangan di sini. Saya apa? Saya ketawa. Ya elah, disebutkan pun jangan kok sebut nama-nama Ahok. Saya bilang nggak ada di otak pikiran saya, kepikiran dia. Dia udah antar ya udah. Kenapa Tuhan sebut-sebut Ahok ini? Ah Tuhan, tidur ngantuk. Saya bilang saya mau tidur. Nah malam itu saya tidur jam 4 pagi. Luar biasa, saya percaya itu Roh Kudus bangunkan saya dengan suara yang sama lagi. Jangan pandang kecil Ahok itu. Ahok itu adalah orang pilihanku, calon pemimpin tertinggi negara ini. Berarti bangsa dan negara. Saya serius, saya duduk, saya langsung di ranjang. Ini kayaknya ini serius nih. Tuhan, saya bilang. Wah. Dengan gaya gaulnya sama Tuhan juga gue elu kadang-kadang ya. Saya bilang Tuhan. Anak-anak ketawa aja deh. Inilah Ibu Juli seperti ini. Apa adanya ngomong belak-belakan. Saya bilang Tuhan jangan bercanda ah. Kenapa bawa Ahok sih? Saya bilang. Ahok ini siapa Tuhan? Kalau tadi engkau katakan Ahok itu pemimpin tertinggi, orang pilihanmu, calon pemimpin tertinggi bangsa dan negara ini, berarti presiden dong Tuhan, saya bilang. Wah Tuhan, saya ketawa geli. Aduh Ahok udah mukanya minyak babi begitu ya istilahnya. Aduh ini benar-benar udah cupu, katro, saya bilang. Kok Tuhan bawa nama-nama Ahok, pemimpin tertinggi bangsa dan negara, ya presiden dong Tuhan. Oke Tuhan, aku gak mau punya iman seperti Thomas, melihat dulu baru percaya ya. Saya mau, cuman saya gak mau minta tanda, saya bilang sama Tuhan, saya gak mau seperti itulah. Tapi khusus buat kasus ini Tuhan, aku minta tanda, saya bilang. Waduh, tandanya susah-susah, kayaknya ini bener apa enggak gitu. Saya bilang, satu Tuhan, kalau dia calon pemimpin tertinggi, yaitu presiden. Satu, dia pejabat berarti. Karena di otak saya kalau mau jadi presiden pasti pejabat dong. Nah namanya juga gak ngerti kan politik gitu. Satu Tuhan, berarti dia tuh pejabat. Di hati saya ketawa, ih gak mungkin pejabat. Kemarin nganterin gue, nemenin gue sama supir duduk. Nganterin gue makan gado-gado gitu. Oke, satu, tandanya dia pejabat. Kedua Tuhan, saya bilang, kalau dia pejabat berarti dia orang sibuk. Saya bilang, yang gak gampang diketemuin. Oke, tanda yang kedua Tuhan, kalau dia orang sibuk, nggak gampang diketemuin, maunya saya, bukan saya mau cari dia, tapi dia yang mau cari saya, hari ini atau besok. Wah, tandanya itu. Dalam hati, kagak bakalan mungkin, karena Ahok, ya kemarin 2 hari orang dia sama-sama sama saya nemenin kayak asisten disuruh-suruh. Oke, singkatin. Tadi makanya dikasih mic sih. Sekali pegang lupa duduk kayak Likna sekali duduk lupa berdiri. Nah ya udah singkatnya disitulah. Oke Tuhan, saya bilang yang ketiga, ini cerita ini aja ya Pak. Yang ketiga, Roh Kudus kuat sekali bilang dialah ketua Yayasan Tehila. Saya punya produk, mungkin saudara udah tahu sampai sekarang belum nongol-nongol juga, tapi saya percaya pada akhirnya akan nongol. Amin saudara-saudara, saya akan tetap percaya itu minuman Tehila itu pasti akan keluar. Yayasan itu namanya saya beri nama Tehila. Ahok itu adalah ketua Yayasan Tehila. Saya bilang Tuhan dengan bangga, siapa yang gak mau punya pejabat hebat, calon presiden lagi. Jadi apa dalam perusahaan kita bilang dengan catatan konfirmasi, kalau dia bilang dia langsung keluarin KTP, deal. Saya bilang Tuhan, tes pagi-pagi, boleh sini ya Pak. Saya pagi-pagi saya telepon, saya dapat nomor teleponnya dia. Saya telepon, halo Hok, apa kabar? Siapa nih? Ya baru kemarin makan gado-gado, sombong bener saya bilang. Oh Juli kata dia, Jul catat nomor telepon saya catat telepon rumah aja. Waktu saya telepon ke rumah, dia langsung angkat. Apa yang dikatakan? Jul, apa yang Tuhan sampaikan
sama lu tentang gua. Di situ saya langsung bilang, Hok, lu jangan nganggap gua gila, lu jangan nganggap diri lu gila ya. Apa yang Tuhan sampaikan, lu itu calon pemimpin tertinggi bangsa dan negara ini, lu ini calon presiden. Apa jawaban Ahok? Jul, lu orang ketiga yang ngomong ini yang membuat gua ngeri, gua takut. Jujur dia takut, dia ngeri. Langsung, hah Tuhan, yang lucunya, lu kemana hari ini? Yang aneh lucu, sebelum saya telepon Ahok, saya tanya kakak saya dulu, Lukas, koko saya, Kas, lu kenal gak namanya Ahok? Lucu, dia bisa langsung jawab, Basuki. Iya, nama Indonesia Basuki. Orang Babel ya, Belitung, Bangka Belitung maksudnya. Bener, karena lo katanya ada pelo, waktu makan, Hok, kamu dari mana sih? Dari Babel, apa sih? Bangka Belitung katanya. Terus koko saya langsung bilang, Ahok, saya bilang, Ahok, Basuki, orang Babel, dia bilang. Aneh, kenapa dia langsung ngomong Ahok tuh langsung Basuki, bukannya Ahok banyak, tukang kue tiaw, tukang bami juga Ahok namanya, ya gak? Dia gak ngomong begitu, dia langsung oke. Nah singkatnya lagi, itu pejabat Jul, dia tuh bupati. Hah? Udah ya Kas, ntar telepon lagi, tutup teleponnya. Waduh Tuhan, ini bener ya tanda pertama apa nih? Masih gak percaya, itulah saya telepon si Ahok. Ahok langsung jawab, Tuhan bicara apa tentang sama lu, tentang gua, kata dia. Itu saya kaget, itu calon presiden saya bilang. Itu tanda pertama, masih belum percaya. Tanda kedua, saya kan minta Tuhan dia mau ketemu saya, bukannya saya mau ketemu dia. Kalau dia pejabat kan sibuk. Dia bilang apa? Jul, lu kemana hari ini? Gua harus ketemu lu, kata dia. Wah langsung, saya bilang ketemu di restoran. Enggak, di rumah kamu aja. Dia datang ke rumah saya. Abang saya, koko saya, Kas, lu datang ke rumah, si Ahok mau ke rumah. Ipar saya, adik saya, bener gak sih Ahok yang lu bilang ini pejabat di bupati? Masih gak percaya. Tiba-tiba Ahok nyampe duluan, koko saya nyampe sekeluarga, langsung mukanya pucet, bek. Iya Jul, ini Ahok yang gue lihat di TV, kata dia. Nah, karena orangnya vokal, berani sekali. Nah singkat cerita, dia cerita 5 jam siapa diri dia sebenarnya, saudara-saudara. Panjang sebenarnya kesaksian dia. Itu hanya panggilan, bagaimana dia tinggalkan bisnisnya dia mengikuti Tuhan, meninggalkan, ya dari situ dia tinggalkan. Pak, tegang saya jadinya Pak. Kesaksian nah, sorry. Nah udahannya dia cerita 5 jam siapa sebenarnya diri dia, bagaimana Tuhan suruh tinggalkan usaha timahnya yang 1 bulan 1,5 M, suruh tinggalkan. Pada waktu itu dia nggak mau nurut, suruh tinggalkan usaha, masuk ke politik. Dia bilang, di situ dia bilang gila. Dia nggak mau, ngapain, politik kan jahat Tuhan, untuk apa saya masuk? Selamatkan bangsa ini, kata dia. Suara itu kuat, dia bukan dikatakan orang karismatik, boleh katakan dia protestan lah ya. Yang orang karismatik aja bingung dengar suara Tuhan, 2 suara Tuhan. Nah kemudian dia bilang sama mamanya, pada saat itu dia sakit, dia lumpuh. Ahok itu 8 bulan. Ma, aku dengar suara Tuhan, Tuhan bilang saya mesti tinggalkan usaha saya, bla 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 bla. Istrinya bilang, lu gila lu Hok, mana ada suara Tuhan begitu, dibawa ke psikiater segala, dikira dia punya kejiwaan terganggu. Nah disitulah dia bilang, Tuhan aku akan taat kata-katamu, aku akan masuk dalam dunia politik, dia bilang. Dan saat itu juga sembuh, dia bisa berdiri, dia bisa jalan. Di situ Tuhan kasih dia, ini sebenarnya dia nggak ceritakan ke siapa-siapa. Kenapa dia cerita kepada saya? Karena waktu saya kesaksian sama para pengusaha, dia bilang ini orang gila juga nih, kata dia. Kayak gue juga nih gila. Sejak itu dia baru terbuka siapa diri dia sebenarnya, bahwa dia bisa dengar suara Tuhan itu. Jadi klop seperti sama saya, cocok gitu ngomongnya. Nah dia cerita panjang lebar, dia tulis visi misi dari bupati, gubernur sampai presiden. Itu Roh Kudus sudah ini kan. Saya di rumah ada catatan ininya. Dari situlah, nah dari situ langsung cerita panjang lebar, kita nangis. Udah mau pulang dia 5 jam. Jul, sorry, saya mesti ke undangan katanya. Tapi saya nggak tahu. Tuhan suruh saya ke rumah lu ngapain ya, kata dia. Hok, ada nomor 3 ketinggalan. Waduh, nomor 3. Gue punya ini Tehila yayasan. Lagi nunggu ketua. Tuhan bilang lu ini ketua yayasan Tehila. Apa yang terjadi? Ahok langsung teriak. Itu konfirmasi doa gue, itu jawaban doa gue, kata dia. Apa yang terjadi? Dia itu 1 minggu menggelitik hati dia. Roh Kudus suruh dia keluar dari partai PIB. Partai Indonesia Baru, bukan partai ikut babi ya, Partai Indonesia Baru. Nah waktu itu teman-temannya pada marah, orang susah diusung sama partai, lu mau keluar dari partai. Tapi kan gue gak bisa cerita sama temen gue bahwa itu Tuhan yang suruh gue keluar.
Nah, saya bilang, Hok, Tehila, lu punya partai nggak punya masa, nggak ada artinya. Tehila, guru, kita kerjasama sama para guru PGRI 3 juta member, kita bilang. Nah, kasarnya waktu saya bilang, kamu itu kata Tuhan ketua Yayasan Tehila, itu konfirmasi doa gue, itu jawaban doa gue, kata dia. Hari Sabtu dia ke rumah, hari Minggu itu harus umumkan pengunduran PIB. Jadi yayasan ini di satu dorongan, satu konfirmasi kuat bahwa ini dia harus keluar dari partai itu. Disitulah langsung saya kan minta tandanya, Tuhan dengan catatan dia keluarkan KTP, dia confirm. Jadi siapa yang nggak mau punya orang pejabat, orang hebat dalam perusahaan kita, nggak pakai duit lagi, kita bilang. Beneran dia langsung keluarin KTP hari itu juga. Singkatnya sampai detik ini ya sebenarnya masih panjang tentang bagaimana independen. Tapi kayaknya ya udah nggak apa-apa ya, sedikit masih. Singkatnya ini, ya udah sampai dia independen. Nah independen kita kumpulin KTP. Saya lucu sampai dia dapat office buat dia kita kumpul, buat kumpulin KTP. Saudara mungkin di sini pada dengar waktu dia mau independen kan? Ternyata KTP nggak kekumpul, saudara-saudara. Kekumpul cuma 200.000. Harusnya kan 407, ya hampir 500.000 lah. Tidak terkumpul. Apa yang terjadi? Dia broadcast semua, udah masa pendaftaran udah habis, sudah selesai. Yang aneh, sebelum lagi masa independen lagi ngumpul-ngumpul, udah kelihatan kayaknya secara logika nggak mungkin nyampe 500.000. Saya di Sydney, dia di Bangka. Jul, lu masih di Sydney? Iya. Hok, ngomong-ngomong, kenapa ya? Lu cari yang namanya Jokowi, saya bilang. Hah? Gua kagak kenal Jokowi siapa? Dia bilang, lu cari tahu. Gua ngeliat di internet nama Jokowi, nama lu keluar. Cocok calon ini orang ini berdua jadi RI 1 RI 2. Mungkin jangan-jangan Tuhan pakai lu berdua buat naik ke atas tuh, saya bilang begitu. Apa yang terjadi waktu itu? Jokowi belum ada urusan SMK ya, mobil belum ngetop lah ceritanya setahun yang lalu. Nah singkatnya lagi singkatnya udah terus apa nih udah ngeblank. Udah hanya pulang KTP benar-benar gak dapat, hanya 200.000. Dia broadcast ke semua orang. Mohon maaf saya tidak bisa mencalonkan diri. Terima kasih untuk support saudara. Dan udah jujur pada waktu itu saya tahu Ahok down. Dia langsung bilang, Jul, ngomong-ngomong Tuhan, suara Tuhan tetap sama gak nih? Dia bilang, gue nih tetap pemimpin bangsa ini. Hok, dulu sekarang sampai selama-lamanya suara Tuhan tidak akan pernah berubah. Lu itu tetap calon presiden, saya bilang gitu. Dia kaget. Jadi gue mesti gimana? Ya lu tetap maju. Pakai apa? Kagak tahu. Pokoknya lu maju. Maju kan mesti ada partai. Pada waktu itu belum ada partai, belum ada Gerindra. Lu tetap maju. Pakai apa? Kagak tahu, Hok. Lu maju tetap pokoknya. Jangan mundur. Maju tetap, saya bilang. Apa yang terjadi saudara-saudara benar-benar luar biasa bagi Tuhan. Di saat tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuka jalan. Ini benar-benar luar biasa. 4 hari setelah dia ngomong itu, bisa sebelum beberapa hari sebelumnya dia ketemu Jokowi di Solo. Dia ada yang dipertemukan dengan Jokowi, dikirim foto, jangan disebarluaskan dulu. Gua ketemu Jokowi, sharing di sana. Jokowi belum ada maksud buat pencalonan gubernur DKI pada waktu itu. Habis sharing sama Ahok, besok orang sudah keluar bahwa dia akan maju ke cagup DKI. Tinggal si Ahok, dia kan ada PDIP. Wah, saya jadi ngerti politik nih, jago nih. Luar biasa Tuhan belajar kan jadinya. Nah kemudian si Ahok belum ada partai, belum ada siapa-siapa. Gue gimana Jul? Lu tetap maju dong. Pakai apa? Gue kagak tahu. Lu maju deh Ahok. Nah, lagi saya di tol sama si Morin, ada teman-teman yang lain macet. Saya lagi bengong, mikirin bangsa negara. Kadang-kadang suka bercanda. Temen kalau telepon, lu lagi apa sih Jul? Sibuk bener urusan bangsa dan negara. Ketawa, macam betul. Haleluya. Macam betul banget kalau orang ngomong Tuhan, bener-bener orang anggap kita kayak gila ya, Moren kita bilang ngomong kayak orang sombong bener urusan bangsa dan negara. Padahal emang bener saudara-saudara, kita emang ngurusin bangsa dan negara itu. Udahannya telepon, bisa ada telepon masuk lagi di tol. Jul, tolong cari Ahok di mana? Malam hari ini juga Prabowo mau ketemu dia. Hah? Kok teleponnya ke aneh bingung nih jadinya. Saya jadi bingung kenapa ke saya teleponnya. Oke. Nanti ya coba, kayaknya sibuk deh, saya cek jadwalnya juga. Saya kan tahu jadwalnya di mana-mana si Ahok nih tiap hari.
Nah, saya lihat, wah dia kedutaan Jepang, nggak bisa. Ya udah nggak mau, caranya gimana? Pokoknya Prabowo mau ketemu dia. Langsung dalam hati, ngapain Prabowo mau ketemu dia? Tapi saya langsung deng, sesuatu timbul. Tidak ada mustahil bagi Tuhan ya, bahwa Gerindra, mungkin Gerindra mau kasih dia, mau usung Ahok. Langsung saya cari ke stafnya, Suni, cari si Ahok. Ahok lagi meeting, Ci, kata dia. Bilangin, atur waktu, malam hari ini juga Prabowo mau ketemu dia loh. Mau ngapain, mana mungkin Prabowo ketemu dia. Nggak tahu deh, pokoknya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapa tahu partai itu mau ngusung dia. Beneran ternyata Ahok hari itu banyak SMS masuk pada bilang Prabowo mau cari dia, Prabowo mau cari dia. Dia bingung juga. Langsung, Sun, udah lu atur aja, gua nggak ikut ntar malam. Soalnya kadang-kadang saya suka nemenin juga gitu. Udah, pagi-pagi penasaran. Saya telepon, saya lihat lagi mau ke Singapura si Ahok. Langsung saya telepon, dia angkat, halo Jul, gue lagi di pesawat ini, gue tahu lu mau ke Singapura. Terus Jul, waduh bener-bener, gimana semalam lu bener ketemu Prabowo? Iya lu Jul, wah ini bener, gue pikir anak buahnya mau ketemu gue, nggak taunya si Prabowo datang dengan Hasim. Jadi gue bilangnya semalam jam 8 di Hotel Intercontinental, dengan Hasim dia datang, apa yang terjadi? Gue kagak tahu deh Jul, gue cuma nyablak aja deh, gue ngomong aja. Dia bilang apa lu? Ya biar urapan Tuhan aja deh ya yang bekerja. Gue cuma bilang, bang saya nggak punya uang. Kalau abang mau usung saya yakin nih abang 2014 Gerindra akan jadi partai nomor 1 di Indonesia, kata dia. Langsung si Prabowo langsung, hak kamu diam aja biar kami akan diskusikan dengan Megawati. Begitulah ceritanya saudara-saudara. Itu pun banyak halangan. Si Ahok ditentang, PDIP udah aman sama Jokowi, tapi si Ahoknya belum aman. Stop. Kenapa dia punya pengaruh? Why? She's a worshipper. Jul, pimpin kita menyembah Tuhan. Come on, bangkit berdiri. Sekarang gak zaman cuma dokter-dokter, rasul-rasul, ibu-ibu rumah tangga. Come on. Mari sembah Dia. Sekian masere. Sibuk, nggak gampang diketemuin. Maunya saya bukan saya mau cari dia, tapi dia yang mau cari saya hari ini atau besok. Wah, tandanya itu dalam hati kagak bakalan mungkin, karena Ahok ya kemarin 2 hari orang dia sama-sama sama saya nemenin kayak asisten disuruh-suruh. Oke, singkatin. Tadi makanya dikasih mic sih. Sekali pegang lupa duduk kayak Likna sekali duduk lupa berdiri. Nah, ya udah singkatnya disitulah. Oke Tuhan, saya bilang yang ketiga, ini cerita ini aja ya Pak. Yang ketiga, Roh Kudus kuat sekali bilang, dialah ketua Yayasan Tehila. Saya punya produk, mungkin saudara udah tahu sampai sekarang belum nongol-nongol juga. Tapi saya percaya pada akhirnya akan nongol. Amin, saudara-saudara. Saya akan tetap percaya itu minuman Tehila itu pasti akan keluar. Yayasan itu namanya saya beri nama Tehila. Ahok itu adalah ketua Yayasan Tehila. Saya bilang Tuhan dengan bangga, siapa yang nggak mau punya pejabat hebat, calon presiden lagi. Jadi apa dalam perusahaan kita bilang dengan catatan konfirmasi. Kalau dia bilang dia langsung keluarin KTP, deal. Saya bilang Tuhan tes pagi-pagi boleh sini ya Pak. Saya pagi-pagi saya telepon, saya dapat nomor teleponnya dia. Saya telepon, halo Hok, apa kabar? Siapa nih? Ya baru kemarin makan gado-gado, sombong bener saya bilang. Oh Juli, kata dia. Jul, catat nomor telepon saya catat telepon rumah aja. Waktu saya telepon ke rumah, dia langsung angkat. Apa yang dikatakan? Jul, apa yang Tuhan sampaikan sama lu tentang gua? Di situ saya langsung bilang, Hok, lu jangan nganggap gua gila, lu jangan nganggap diri lu gila ya. Apa yang Tuhan sampaikan, lu itu calon pemimpin tertinggi bangsa dan negara ini, lu ini calon presiden. Apa jawaban Ahok? Jul, lu orang ketiga yang ngomong ini yang membuat gua ngeri, gua takut. Jujur dia takut, dia ngeri. Langsung, Tuhan, yang lucunya, lu kemarin
kemana hari ini? Yang aneh lucu, sebelum saya telepon Ahok, saya tanya kakak saya dulu, koko saya, Kas, lu kenal gak namanya Ahok? Lucu, dia bisa langsung jawab, Basuki. Iya, nama Indonesia Basuki, orang Babel ya, Belitung, Bangka Belitung maksudnya. Bener, karena logatnya ada pelo. Waktu makan, Hok, kamu dari mana sih? Dari Babel. Apa sih? Bangka Belitung katanya. Terus koko saya langsung bilang, Ahok. Saya bilang, Ahok Basuki, orang Babel. Dia bilang, aneh, kenapa dia langsung ngomong Ahok tuh langsung Basuki, bukannya Ahok banyak, tukang kue tiaw, tukang bami juga Ahok namanya, ya gak? Dia gak ngomong begitu. Dia langsung, oke. Nah, singkatnya lagi, itu pejabat Jul, dia tuh bupati. Hah? Udah ya, kokas, ntar telepon lagi, tutup teleponnya. Waduh Tuhan, ini bener ya tanda pertama apa nih? Masih nggak percaya? Itulah saya telepon si Ahok. Ahok langsung jawab, Tuhan bicara apa tentang sama lu, tentang gua, kata dia. Itu saya kaget, itu calon presiden, saya bilang. Itu tanda pertama, masih belum percaya. Tanda kedua, saya kan minta Tuhan dia mau ketemu saya, bukannya saya mau ketemu dia. Kalau dia pejabat kan sibuk. Dia bilang apa? Jul, lu kemana hari ini? Gua harus ketemu lu, kata dia. Wah, langsung saya bilang, ketemu di restoran? Enggak, di rumah kamu aja. Dia datang ke rumah saya. Abang saya, koko saya, Kas, lu datang ke rumah, si Ahok mau ke rumah. Ipar saya, adik saya, bener gak sih Ahok yang lu bilang ini pejabat di bupati? Masih nggak percaya. Tiba-tiba Ahok nyampe duluan, koko saya nyampe sekeluarga, langsung mukanya pucet, bek. Iya Jul, ini Ahok yang gue lihat di TV, kata dia. Nah, karena orangnya vokal, berani sekali. Nah, singkat cerita, dia cerita 5 jam siapa diri dia sebenarnya, saudara-saudara. Panjang sebenarnya kesaksian dia. Itu hanya panggilan, bagaimana dia tinggalkan bisnisnya dia mengikuti Tuhan, meninggalkan, ya dari situ dia tinggalkan. Pak, tegang saya jadinya Pak. Kesaksian sendiri. Nah udahannya dia cerita 5 jam siapa sebenarnya diri dia, bagaimana Tuhan suruh tinggalkan usaha timahnya yang 1 bulan 1,5 M, suruh tinggalkan. Pada waktu itu dia nggak mau nurut, suruh tinggalkan usaha, masuk ke politik. Dia bilang, di situ dia bilang gila, dia nggak mau, ngapain, politik kan jahat Tuhan, untuk apa saya masuk? Selamatkan bangsa ini, kata dia. Suara itu kuat, dia bukan dikatakan orang karismatik, boleh katakan dia Protestan lah ya, yang orang karismatik aja bingung dengar suara Tuhan, 2 suara Tuhan. Nah kemudian dia bilang sama mamanya, pada saat itu dia sakit, dia lumpuh. Ahok itu 8 bulan. Ma, aku dengar suara. Muncul dari hati yang paling dalam, hati yang cinta. Nah saya bersyukur, lepas 2 minggu saya bisa menyanyi kembali, tapi saya menyanyi dengan cara yang berbeda. Saudara bisa mengerti maksud saya. God bless you all. Sudah jam 10, tapi saya mau sampaikan sesuatu. Hari ini kita dedikasikan untuk family, sebab Tuhan Yesus membuat mujizat pertama di sebuah rumah. Amin. Besok kita dedikasikan untuk marketplace, sebab mujizat terakhir yang dilakukan Yesus itu di Danau Galilea, in the marketplace. Besok Dr. Bob Foster Sinaga akan menyampaikan firman Tuhan, juga Pak Jonathan baginya. Kemudian ada banyak workshop, salah satu untuk bisnis. Para pebisnis di sini sangat tertarik belajar Kingdom Business. Billy Sindoro akan datang ke tengah kita. Dan malam hari, saudaraku, seperti yang katakan tadi, semua bicara soal Bali. Besok ada tari-tarian Bali, tapi bukan Ramayana, tentang penciptaan, kitab Kejadian. Dan juga Sian Idol akan datang ke tengah kita. Ajak teman-teman sosial yang peduli, tempat ini penuh. Sekarang saya tahu juga ada di ruangan sana. Tetapi harapkan mujizat for your family. Dengar, untuk keluarga Anda, air jadi anggur, bahkan cuka bisa jadi anggur. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan juga saya percaya di tempat ini doa kita didengar oleh Tuhan. Saudara, kita masih ingat kita berdoa untuk saudara Ahok. Saya tidak ngajari saudara soal politik, tapi saya mau beritahu, konferensi ini mata Tuhan tertuju kemari. Mana Ibu Julie ya? Ibu Julie datang kemari sebentar. Ibu Julie ini, saudaraku, kalau saudara dengar tentang, mungkin tidak tahu di behind the scene, apa yang terjadi, sampaikan sedikit saja.
Dulu pada waktu kita berdoa untuk saudara Ahok, semua orang melecehkan dia. Pendeta-pendeta berkata jangan pilih dia. Tuhan bisa pakai salah satu daripada kita, ya. Beritahu kiri kanan Tuhan bisa pakai kamu. Coba cerita sedikit Bu Juli, ya. What really happened behind the scene? Oh, dia nyanyinya gini. Jangan saya tirukan ya. Jokowi Ahok, I like it. Bukan kampanye, tapi ceritakan bahwa seorang ibu rumah tangga bisa berbuat sesuatu buat Tuhan, ya. Oke, shalom saudara-saudara. Benar-benar apa yang gak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dari hati, itu yang Tuhan sediakan. Waktu sekarang ini benar-benar di luar dari pikiran saya. Saya ini mendadak disuruh cerita tentang sedikit sharing. Ya, tentang Ahok. Saya juga bingung kenapa bisa saya yang dipilih selama ini. Saya berkenalan dengan dia juga lucu sekali. Di mana dia 2 hari berturut-turut disuruh sama pengusaha besar yang kebetulan ngundang saya breakfast, makan pagi, dan kemudian ini si Ahok ini hanya duduk aja, ngikutin, nurut aja, disuruh sana, iya pak, besokannya lagi kita janjian lagi makan pagi lagi, Ahok ada di situ juga, duduk dia. Nguping aja, saya dengan asik-asiknya sama para pengusaha-pengusaha Pak, wah saya ngomong, ada teguran juga yang Tuhan suruh saya sampaikan pada para pengusaha ini. Ahok cuma duduk diam, dia dengerin aja, udah kemudian langsung ada lagi dia omongin kemudian langsung, Ahok tolong antarkan Ibu Juli lihat klinik saya, lihat rumah sakit saya, katanya. Ahok cuman, baik Pak. Iya, saya antarkan Ibu Juli dan Pak David. Coba bayangkan saudara-saudara, dengan sikap dia seperti itu, di otak kita, pikiran kita itu siapa? Saya bilang, saya selalu kesaksian, saya sering bilang, sorry ya Ahok ya. Pertama saya ngomong sama dia jadi ngomongnya gua lu. Pertama gua ngeliat lu, sorry, terus saya lupa kayak pesuruhnya mereka Tuhan bilang saya mesti tinggalkan usaha saya, bla 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 bla. Istrinya bilang, lu gila lu Hok, mana ada suara Tuhan begitu, dibawa ke psikiater segala, dikira dia punya kejiwaan terganggu. Nah disitulah dia bilang, Tuhan aku akan taat kata-katamu, aku akan masuk dalam dunia politik, dia bilang. Dan saat itu juga sembuh, dia bisa berdiri, dia bisa jalan. Di situ Tuhan kasih dia, ini sebenarnya dia nggak ceritakan ke siapa-siapa. Kenapa dia ceritakan kepada saya? Karena waktu saya kesaksian sama para pengusaha, dia bilang ini orang gila juga nih, kata dia. Kayak gue juga nih gila. Sejak itu dia baru terbuka siapa diri dia sebenarnya, bahwa dia bisa dengar suara Tuhan itu. Jadi klop seperti sama saya, cocok gitu ngomongnya. Nah dia cerita panjang lebar, dia tulis visi misi dari bupati, gubernur sampai presiden. Itu Roh Kudus sudah ini kan. Saya di rumah ada catatan ininya. Dari situ langsung cerita panjang lebar, kita nangis. Udah mau pulang dia 5 jam. Jul, sorry, saya mesti ke undangan katanya. Tapi saya nggak tahu. Tuhan suruh saya ke rumah lu ngapain ya, kata dia. Hok, ada nomor 3 ketinggalan. Waduh, nomor 3. Gue punya ini Tehila yayasan. Lagi nunggu ketua. Tuhan bilang lu ini ketua yayasan Tehila. Apa yang terjadi? Ahok langsung teriak. Itu konfirmasi doa gue, itu jawaban doa gue, kata dia. Apa yang terjadi? Dia itu 1 minggu menggelitik hati dia. Roh Kudus suruh dia keluar dari partai PIB. Partai Indonesia Baru, bukan partai ikut babi ya, Partai Indonesia Baru. Nah waktu itu teman-temannya pada marah, orang susah diusung sama partai, lu mau keluar dari partai. Tapi kan gue gak bisa cerita sama temen gue bahwa itu Tuhan yang suruh gue keluar. Nah saya bilang, Hok, Tehila lu punya partai gak punya masa, gak ada artinya. Tehila guru, kita kerjasama sama para guru PGRI 3 juta member, kita bilang. Nah kasarnya waktu saya bilang, kamu itu kata Tuhan ketua yayasan Tehila, itu konfirmasi doa gue, itu jawaban doa gue, kata dia. Hari Sabtu dia ke rumah, hari Minggu itu harus umumkan pengunduran PIB. Jadi yayasan ini di satu dorongan, satu konfirmasi kuat bahwa ini dia harus keluar dari partai itu. Disitulah langsung saya kan minta tandanya, Tuhan dengan catatan dia keluarkan KTP, dia confirm
Jadi siapa yang nggak mau punya orang pejabat orang hebat dalam perusahaan kita, nggak pakai duit lagi kita bilang. Beneran, dia langsung keluarin KTP hari itu juga. Singkatnya sampai detik ini, ya sebenarnya masih panjang tentang bagaimana independen. Tapi kayaknya ya udah, nggak apa-apa ya, sedikit masih. Singkatnya ini, ya udah sampai dia independen. Nah independen, kita kumpulin KTP. Saya lucu sampai dia dapat office buat dia, kita buat kumpulin KTP. Saudara mungkin di sini pada dengar waktu dia mau independen kan? Ternyata KTP nggak kekumpul saudara-saudara. Kekumpul cuma 200.000. Harusnya kan 407, ya hampir 500.000 lah. Tidak terkumpul. Apa yang terjadi? Dia broadcast semua, udah masa pendaftaran udah habis, sudah selesai. Yang aneh, sebelum lagi masa independen lagi ngumpul-ngumpul, udah kelihatan kayaknya secara logika nggak mungkin nyampe 500.000. Saya di Sydney, dia di Bangka. Jul, lu masih di Sydney? Iya. Hok, ngomong-ngomong, kenapa ya? Lu cari yang namanya Jokowi, saya bilang. Hah? Gua kagak kenal Jokowi siapa? Dia bilang, lu cari tahu. Gua ngeliat di internet nama Jokowi, nama lu keluar. Cocok calon ini orang ini berdua jadi RI1 RI2. Mungkin jangan-jangan Tuhan pakai lu berdua buat naik ke atas tuh, saya bilang begitu. Apa yang terjadi waktu itu? Jokowi belum ada urusan SMK ya, mobil belum ngetop lah ceritanya setahun yang lalu. Nah singkatnya lagi singkatnya udah terus apa nih? Udah ngeblank. Udah hanya pulang, KTP bener-bener gak dapat, hanya 200.000. Dia broadcast ke semua orang. Mohon maaf saya tidak bisa mencalonkan diri, terima kasih untuk support saudara. Dan udah jujur pada waktu itu saya tahu Ahok down. Dia langsung bilang, Jul, ngomong-ngomong Tuhan, suara Tuhan tetap sama gak nih? Dia bilang, gue nih tetap pemimpin bangsa ini. Hok, dulu sekarang sampai selama-lamanya suara Tuhan tidak akan pernah berubah. Lu itu tetap calon presiden. Saya bilang itu. Dia bilang, aduh lu bener-bener ya katanya. Jadi pada waktu itu lucu, dia nggak terkesan sama sekali, disebutkan pun jangan pada waktu itu. Apa yang terjadi? Ahok nganter saya duduk dengan supir. Saya nggak kenal siapa orang ini, saya nggak tahu dia siapa, saya nggak kenal sama sekali. Kemudian udah dia panggil saya Bu Juli, Pak David, duduk sama supir dia, saya di belakang. Jangan panggil Ibu Juli, Pak David, panggil aja Juli, David, saya bilang. Terus saya ajak ngomong, gua elu. Nah terus ya biar agak sedikit kelihatan akrab lah gitu, jadi terkesan dia pikir saya dengan bos-bos, jadi kesannya oh ini pasti Pak David, Ibu Juli, oh amin, haleluya, kita semua bos, anak bos, kita semua anak raja, amin. Nah kemudian kita jalan, saya lihat rumah sakit mereka, saya lihat di guide sama Ahok. Aku cuman nganterin kita. Udah sampai pulang dalam perjalanan, dia bilang, Jul, kita makan gado-gado dulu yuk. Tapi tempatnya jorok. Wih Hok, yang jorok-jorok itu yang gue demen. Saya bilang gitu. Kalau tahu saya sedang makan makanan kampung. Nggak usah yang keren-keren, ya tempat jorok-jorok itu saya demen. Disitulah kita mulai deket sama Ahok, sampai dia antar saya pulang ke rumah. Waktu kami pulang, aneh itu luar biasa ya. Saya tahu sekarang bahwa Tuhan jorokin saya pulang dari Australia ke Indonesia ada maksud tujuan tertentu, buat salah satunya buat bangsa dan negara ini. Kenapa? Haleluya. Saya nggak ngerti apa-apa, saya orang yang ya boleh katakan politik nggak ngerti sama sekali. Waktu malam setelah Ahok antar kita pulang, saya mau tidur jam 10 malam, kuat sekali. Ini ada satu dorongan suara yang berkata, jangan pandang kecil Ahok itu. Ahok itu adalah orang pilihanku, calon pemimpin tertinggi bangsa ini. Oh, saudara tepuk tangan di sini. Saya ketawa. Ya elah, disebutkan pun jangan, kok sebut nama-nama Ahok. Saya bilang nggak ada di otak pikiran saya, kepikiran dia. Dia udah antar ya udah. Kenapa Tuhan sebut-sebut Ahok ini? Tuhan, tidur ngantuk. Saya bilang saya mau tidur. Nah malam itu saya tidur jam 4 pagi, luar biasa. Saya percaya itu Roh Kudus bangunkan saya dengan suara yang sama lagi.
Jangan pandang kecil Ahok itu. Ahok itu adalah orang pilihanku, calon pemimpin tertinggi negara ini. Berarti bangsa dan negara. Saya serius, saya duduk, saya langsung di ranjang. Ini kayaknya ini serius nih. Tuhan, saya bilang. Wah. Dengan gaya gaulnya sama Tuhan juga gue elu kadang-kadang ya. Saya bilang, Tuhan. Anak-anak ketawa aja deh. Inilah Ibu Juli seperti ini. Apa adanya ngomong belak-belakan. Saya bilang, Tuhan jangan bercanda ah. Kenapa bawa Ahok sih? Saya bilang. Ahok ini siapa Tuhan? Kalau tadi engkau katakan Ahok itu pemimpin tertinggi, orang pilihanmu, calon pemimpin tertinggi bangsa dan negara ini, berarti presiden dong Tuhan, saya bilang. Wah Tuhan, saya ketawa geli. Aduh, Ahok udah mukanya minyak babi begitu ya istilahnya. Aduh, ini benar-benar udah cupu, katro, saya bilang. Kok Tuhan bawa nama-nama Ahok, pemimpin tertinggi bangsa dan negara, ya presiden dong Tuhan. Oke Tuhan, aku gak mau punya iman seperti Thomas, melihat dulu baru percaya ya. Saya mau, cuman saya gak mau minta tanda, saya bilang sama Tuhan, saya gak mau seperti itulah. Tapi khusus buat kasus ini Tuhan, aku minta tanda, saya bilang. Waduh, tandanya susah-susah, kayaknya ini bener apa enggak gitu. Saya bilang, satu Tuhan, kalau dia calon pemimpin tertinggi, yaitu presiden. Satu, dia pejabat berarti. Karena di otak saya kalau mau jadi presiden pasti pejabat dong. Nah namanya juga nggak ngerti kan politik gitu. Satu Tuhan, berarti dia tuh pejabat. Di hati saya ketawa, ih nggak mungkin pejabat. Kemarin nganterin gue, nemenin gue sama supir duduk. Nganterin gue makan gado-gado gitu. Oke, satu tandanya dia pejabat. Kedua Tuhan, saya bilang, kalau dia pejabat berarti dia orang sibuk. Saya bilang, yang gak gampang diketemuin. Oke, tanda yang kedua Tuhan, kalau dia orang menyembah tadi, Tuhan mengingatkan saya satu hal. Ketika kita menikmati hadirat Tuhan tadi, Tuhan mengingatkan saya beberapa tahun lalu ketika saya masih di kota Malang, saya sakit, suara saya serak selama 4 bulan. Saya tidak bisa nyanyi. Saya hampir mirip seperti Pak Arifin. Dan saya sudah ke dokter nomor 1 di Indonesia dari berbagai kota, dokter THT. Dan semua dokter berkata bahwa kamu radang tenggorokan. Kembali saya diberi antibiotik. Lalu seorang teman saya di Jakarta beritahukan saya terbang ke Singapura, periksa di sana. Mereka punya teknologi lebih canggih. Dan saya berangkat ke Singapura dengan istri saya. Sekali datang saya langsung ketahuan bahwa saya ada polip di pita suara saya. Dan dokter berkata harus segera diambil karena dikhawatirkan itu bisa berubah jadi kanker. Lalu saya langsung segera dioperasi, saya dibius total. Dan kemudian diambilnya 2 polip di pita suara saya. Dan apa yang terjadi, 3 hari kemudian dia periksa, diberitahu jangan pulang dulu karena kami periksa ini kanker atau tidak. Dan ternyata bukan kanker. Tapi sebelum saya pulang ke Indonesia, dokter pesan begini, jangan bicara 2 minggu, jangan menyanyi 2 minggu, jangan. Saya sampai ngomong
bisik-bisik boleh enggak? Dokter bilang, bisik-bisik pun tidak boleh. Pulanglah saya dengan istri saya ke Indonesia, ke Malang kembali. Saudara tahu apa yang terjadi selama 2 minggu itu? Saya dengan istri saya punya kebiasaan, kita biasa bangun pagi jam 5 untuk mencari wajah Tuhan, menyembah. Saudara, hari-hari itu saya cuma bisa pegang gitar. Dan bersama istri saya kami menyembah, tapi saya tidak bisa bersuara. Roh Kudus mengajar saya, I don't need your voice, I just need your heart. Suara boleh bagus, tapi buat saudara yang tidak punya suara bagus, jangan kecil hati. Tuhan cuma mau melihat hatimu. Hatimu. Hari-hari itu dengan istri saya cuma bisa menangis. Istri saya tidak pintar menyanyi, jadi saya angkat nada G, dia nyanyi nada C. Tapi simfoni indah saya percaya didengar Tuhan ketika hati seperti darah yang sudah dikorbankan. Malam hari ini saudara, terima kasih Pak Kris. Terima kasih Pak Kris. Di Jakarta saya sadar bahwa Jakarta sudah banyak orang hebat dalam hal suara musik. Saya sadar di Jakarta tetap sama, Tuhan butuh hati yang menyembah. Kotamu sedang membutuhkan hatimu. Sebab itu biarlah suara pengagungan itu